Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudara warga gereja Toraja Mamasa, dimanapun berada saat ini. Bersyukur sebab kita kembali boleh berjumpa dalam program Manna GTM Klasis Makassar, yang setiap saat menjumpai kita, menyapa kita, bahkan memperlengkapi kita. Karena itu mari kembali kita nyatakan sikap hormat kita di hadapannya dalam hendak bersekutu dengannya melalui kebenaran firman-Nya pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terangilah hati pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu. Ketika kami akan membuka, membaca, dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu yang adalah isi hati-Mu bagi kami pagi ini. Ambil alih dan berperintahlah dalam hati pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu ini akan kembali menempati posisi yang baik dalam hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sampaikan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan, bahkan renungkan pagi ini dari kitab Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masih pada tema yang sama, yakni Sidang Sinode AM GTM yang ke-20 sebagai momentum untuk merumuskan konsep-konsep strategis dalam mewujudkan kemandirian GTM. Bapak Ibu Saudara-saudara, Gereja Toraja Mamasa adalah lembaga atau organisasi tertua yang ada di wilayah Kabupaten Mamasa. Sekalipun berada di wilayah Kabupaten Mamasa, tetapi lembaga ini adalah gabungan dari jemaat-jemaat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ya tentu saja kita berharap bersama di kemudian hari jemaat yang bergabung dalam lembaga Gereja Toraja Mamasa juga sudah ada di luar wilayah Indonesia. Bapak Ibu, lembaga ini berdiri pada tanggal 7 Juni 1947 dalam sidang Sinode AM pertama di Minake, Malabo. Itu berarti sidang Sinode AM yang akan dilangsungkan tanggal 20 sampai 25 September dalam bulan ini di Klasis Lakahang merupakan sidang Sinode AM yang ke-20. GTM memiliki visi seperti yang terdapat dalam bacaan kita di ayatnya yang ke-13 saat ini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu yang hendak dicapai. Nah, agar hal ini dapat tercapai, atau agar visi GTM ini dapat tercapai, maka Gereja Toraja Mamasa membutuhkan sekaligus menetapkan 3 jenis jabatan gerejawi yang kita kenal sampai saat ini, yakni jabatan pendeta, penatua, dan syahmas. Kita tidak tahu apakah istilah syahmas ini masih akan kita gunakan setelah sidang Sinode AM ke-20 ataukah akan diubah menjadi diaken. Kita tunggu saja Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang jelas bahwa ketiga jabatan ini bersama-sama mengemban kepemimpinan jemaat sesuai dengan fungsi masing-masing berdasarkan pada karunia khusus dari Yesus melalui Roh Kudus untuk menjadi penyelenggara gereja. Ya, jadi
Yesuslah melalui Roh Kudusnya yang memberikan karunia-karunia ini atau jabatan-jabatan ini. Seperti yang terdapat dalam bacaan kita di ayatnya yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Tuhanlah yang memberikan jabatan-jabatan berbeda kepada orang-orang pilihannya. Tujuan akhir dari gereja adalah menempatkan jemaat secara tepat di hadapan Tuhan. Karena itu, jabatan rohani tidak untuk diperebutkan dan juga tidak untuk dibanding-bandingkan dengan jabatan yang lain. Ya, sebab jabatan rohani itu sebenarnya bukanlah sebuah profesi, tapi lebih pada panggilan. Karena itu tidak elok jika panggilan ini dibanding-bandingkan dengan jabatan yang lain, apalagi diperebutkan. Lebih tidak elok lagi. Sebab jika jabatan rohani ini disalahgunakan, maka otomatis gereja yang adalah tubuh Kristus akan menjadi hancur. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita harus belajar untuk mensyukuri setiap karunia, sekecil apapun itu. Sebab semuanya dibutuhkan dalam tubuh Kristus. Kecil besar, punya hubungan atau mengait satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya sama. Yang terpenting ialah Tuhan sebagai pemberi karunia itu. Itu berarti bahwa semua karunia yang ada harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Sebesar-besar atau sepenting-pentingnya karunia yang ada, jangan sampai lebih besar atau lebih penting daripada Tuhan. Jangan sampai lebih kita hargai, lebih kita bangga-banggakan daripada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita sepakat untuk terus mengawal persidangan Gereja Toraja Mamasa yang ke-20 di Klasis Lakahang, sekalipun hanya melalui doa, agar supaya pesta iman ini akan betul-betul menjadi dapur atau ibu yang melahirkan pejabat-pejabat gereja, pemimpin-pemimpin gereja yang betul-betul kolektif kolegian dalam terus memikirkan akan kemandirian Gereja Toraja Mamasa di masa yang akan datang. Kita tidak bisa berkontribusi secara langsung melalui pikiran kita Bapak Ibu. Tapi mari kita terus mengawal persidangan ini melalui doa bersama setiap saat. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya, dan terpujilah namanya dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab pagi ini kami kembali boleh dimungkinkan untuk sejenak terbawa dalam perenungan firman-Mu. Biarlah oleh Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupi setiap perkataan-Mu, agar supaya kami akan mampu menyadari bahwa setiap kami adalah bagian dari tubuh Kristus yang semestinya tersusun rapi untuk dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kau memberkati setiap kami dalam kondisi apapun kami Tuhan, dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, dalam pergumulan kami, dalam sukacita kami berharap Tuhan akan selalu hadir. Dan secara khusus dalam doa kami saat ini, kami juga berdoa untuk pelaksanaan sidang Sinode AM yang ke-20 di Klasis Lakahang, tanggal 20 sampai 25 September dalam bulan ini. Tuhan berkatilah momen ini. Berkati panitia, berkati seluruh tuan rumah, segala bentuk kebutuhannya.
Engkau cukupkan Tuhan pemerintah-pemerintah setempat, para medis atau petugas kesehatan, diberkati Tuhan. Biarlah sinergitas di antara mereka akan betul-betul terjalin, sehingga pesta iman ini boleh berjalan dengan baik, dapat selesai dengan segala baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati para utusan-utusan klasis atau duta-duta klasis, sekalipun dengan sangat terpaksa, yang hadir hanya utusan, 3 orang per klasis, tapi biarlah kehadiran mereka akan benar-benar representatif untuk ukuran gereja Toraja Mamasa. Duduk bersama sehati sepikir, memikirkan hal-hal yang ada hubungannya dengan pertumbuhan gereja Tuhan di gereja Toraja Mamasa ini. Berkati hamba-hambamu, para pengurus sinode yang sebentar lagi akan menjadi demisioner. Kau berkati segala bentuk dedikasi mereka selama 5 tahun. Kuat sehat tambahkan kepada mereka, sehingga dengan demikian acara ini boleh berlangsung dengan segala baik. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, sekali lagi kami berserah diri dalam doa kepadamu. Berkati kami Tuhan, terkhusus sepanjang hari ini. Ampuni kami, terima kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.